Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Materi hari ini yang pertama yang saya sampaikan adalah matematika. Sebelum belajar, Anda tolong berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi matematika pada pagi hari ini, Selasa 27 Juli 2021, yang pertama adalah penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan bilangan ribuan tanpa menyimpan. Juga adik-adik sudah belajar mengenai susunan-susunan bilangan, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, kita review sebentar ya materi kemarin ya. Untuk materi yang menentukan nilai nilai dulu ya. Nilai di bilangan 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, ini contohnya. Ini kita review yang materi kemarin ya. 1, di sini berkedudukan sebagai ribuan. Nah, lalu yang 2 sebagai ratusan. Yang ketiga sebagai puluhan. Dan yang keempat adalah satuan. Nah, jadi untuk bilangan ribuan ini terdiri dari 4 angka ya, kemarin sudah bisa dipahami. Dan cara bacanya adalah, kita tulis lagi. Jadi cara bacanya adalah, ini bukan 1000 ya, kalau satu bacanya 1000. Khusus untuk bilangan 1 ini tidak dibaca 1000. Ini salah. Bacanya ini yang benar 1000, terus kita langsung 2, karena 2 ini posisinya di ratusan, jadi 200. Ini 3, karena posisinya di puluhan, 30. Dan 4-nya karena posisinya di satuan, jadi 4 saja, tidak ada tambahan apa-apa. 4. Nah, ini begini ya nanti. Jadi ini untuk pembagian susunan bilangan 4 angka. Mari kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Jadi sudah bisa dipahami tentang penyusunan dan cara membaca bilangan 4 angka. Lalu kita review lagi tentang penjumlahan setelah ini. Penjumlahan tanpa menyimpan. Baiklah. Untuk penjumlahan tanpa menyimpan kita kasih contoh, misalnya 2, 3, 4, 5 dengan 1, 2, 2, 3. Misalkan dijumlahkan. Kalau tanpa menyimpan mudah saja dijumlahkan ya. 5 tambah 3 sama dengan 8. Lalu 4 tambah 2 sama dengan 6. 3 tambah 2 sama dengan 5. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3568. Jadi 2345 jika ditambah dengan 1223 hasilnya adalah 3568. Itu adalah materi minggu lalu. Lalu kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, bilangan ribuan dengan teknik menyimpan ini sering loh kita jumpai, jadi tolong diperhatikan nanti tekniknya biar mudah untuk dipahami. Sebagai contoh ya,
2156 ditambah 1227. Nah, ini caranya gimana jumlahnya? Biar mudah. Nah, tolong disimak ya. Kita susun dulu. 2156 ditambah 1227. Maaf, saya ulang. Bentar. Terlalu kecil tulisannya. Kita tulis ya. 2156 ditambah 1227. Ditambah. Baiklah, mulai kita kerjakan. Pertama adalah 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Jadi 3. Menyimpannya di mana? Nah, menyimpannya nanti ditulis di sini. 1 kecil. Terus 5 tambah 7 sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, ini. Terus 1 tambah 2 sama dengan 3. Terus 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk bila hasil akhirnya adalah tarik ke bawah. Sama dengan 3, 8, 3, 3. Jadi caranya seperti ini. Jadi gampang. Kita coba yang lain ya. Sebentar. Kita hapus dulu. Yang menyimpannya sedikit lebih banyak nanti. Kita coba. Misalnya 2467 ditambah 3654. Nah, ini misalnya ini ya, contoh kita kerjakan. 2 4 6 7 3 6 5 4 set ditambah 7 tambah 4 sama dengan 11. Jadi 1 di sini. 11. Karena dia posisinya di satuan, tulis saja 1, puluhannya disimpan ke sini. Jadi 7 ditambah 4 itu sama dengan 11. Tapi kalau ditulis 11 nggak boleh. Jadi satunya ini nanti ditulis di sini kecil. Ini. Terus 6 ditambah 5 sama dengan 11 juga. Jadi satu yang di sini, terus satunya lagi disimpan di sini. Itu. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10. Satunya di sini, nolnya di sini. 5 tambah 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kayak gini. Terus hasil akhirnya langsung dijumlahkan ke bawah. 1 turun 1. Ini ada 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 0 1. 1 tambah 5 6. Jadi hasilnya 2467 ditambah 3654 hasilnya 6121. Nah, coba kita percepat sedikit ya pengerjaannya. Nah, kita hapus dulu. Kita hapus. Kita ganti soal baru. Bentar. Misalnya 2598 ditambah 3654. Ini langsung dipercepat. 2598 3654 ditambah
8 tambah 4 sama dengan 12. Nah, 2. Satunya di mana? Sini. Saya ulang. Bentar. 8 tambah 4 sama dengan 12. 2 ditulis di sini. Satunya di mana? Di sini. Lalu 9 tambah 5 sama dengan 14. Terus ditambah 1. Ini dengan ini 14 ditambah 1. Hasilnya 15. Di sini ditulis 5, di sini 1. Ini sudah habis, sudah ditambahkan ya tadi dicoret. Ini tambah ini 5 tambah 6 sama dengan 11. 11 ditambah dengan 1 hasilnya 12. 2. Satunya di sini. Ini dicoret. Nah, itu. 2 tambah 3 5. 5 tambah 1 ini 5. 5 ditambah 1 6. Hasilnya 6.252. Ini caranya gini. Lagi satu kali lagi ya, dicoba lagi. Nah, kita dihapus dulu. Kita ganti nilainya. Nah, kita ganti 1879 ditambah 2453 sama dengan, nah, kita susun 1 8 7 bentar 1 8 7 9 2 4 5 3 ditambah 9 tambah 3 12. 2 ditulis di sini, satunya di sini. Coret. 7 tambah 5 12. Nah, terus ini ada 1 disimpan di sini, ditambah dengan 12. Ini 12 tambah 1 sama dengan 13. 3-nya ditulis di sini, satunya ditulis di sini. Ini dicoret. Terus 8 tambah 4 sama dengan 12 lagi. 12 tambah 1, 12 ditambah 1 sama dengan 13. 3-nya ditulis mana? 3 ditulis di sini dan satunya di sini. Ini dicoret. 1 tambah 2 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi ini sudah ditulis. Hasil dari penjumlahan ini adalah 4.332. Di situ bisa dipahami. Nah, bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita hapus dulu. Materi berikut. Nah, materi berikutnya adalah soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Ini ada contohnya di sini ya. Soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Berikut adalah langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Tentukan hal yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal cerita tersebut. Ini yang perlu diperhatikan ya. Tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dan diketahui dalam soal cerita tersebut. Terus setelah itu tentukan kalimat matematika yang sesuai. Ini ya tadi. Tentukan kalimat matematika yang sesuai. Kemudian hitung penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Perhatikan contoh berikut. Nah, Paman memiliki 2 peta tanah masing-masing seluas 1.247 dan 1.320 meter persegi. Ini
M2 dibaca meter persegi. Ya, M ada 2 kecil di atasnya itu dibaca meter persegi. Nanti ditulis ya di buku catatan. Lalu kita tentukan penyelesaiannya. Pertama, tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Pertama, yang diketahui adalah luasnya 1247 dan 1320. Lalu, yang ditanyakan dalam soal adalah berapa total luas tanah Paman seluruhnya. Berapa total? Kalau ada kalimat total, ini pasti ditambahkan. Nah, total luas tanah. Lalu penyelesaiannya adalah total luas tanah, ini yang ditanyakan. Total luas tanah Paman sama dengan 1000. Nah, tadi luas tanah yang pertama 1247 ditambah luas tanah yang kedua 1320. Nah, terus di down gini caranya mengerjakan. 1247 ditambah 1320 hasil 2567. Jadi total tanah Paman seluruhnya adalah 2567 meter persegi. Sampai sini bisa dipahami ya. Baiklah, kita coba latihan soal di berikut. Nah, pada saat panen, Pak Budi memetik 1217 apel merah dan 1180 apel hijau. Berapa jumlah apel yang dipetik oleh Pak Budi seluruhnya? Nomor 1. Nah, kita kerjakan. Pada saat panen, Pak Budi memetik 1000 diketahui apel merah. Ini kan ada apel merah. Apel merah sama dengan 1217. Lalu apel hijau, ini apel hijau sama dengan 1180. Nah, ini. Lalu yang ditanyakan adalah berapa jumlah apel yang dipetik oleh Pak D seluruhnya. Jadi pertanyaannya adalah jumlah apel sama dengan titik-titik. Nah, di sini dikerjakan. Bilangan kalimat matematikanya adalah jumlah apel sama dengan 1217 ditambah 1180. Sama dengan berapa? Nah, gitu ya. Di sini 1217 ditambah 1180 ditambah, karena di sini keterangannya adalah jumlah apel. 7 tambah 0 7, 1 tambah 8 9, 2 tambah 1 3, 1 tambah 1 2. Jadi total apel yang dipetik oleh Pak Budi adalah 2397. Nah, terus ditulis di sini. Jadi jumlah apel yang dipetik oleh Pak Budi adalah 2397. Ini hasilnya ya. Kita coba soal yang kedua ini ya. Kita coba soal yang kedua ini. Kita hapus dulu. Hapus. Kita hapus dulu.
Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini untuk membangun rumah, Pak Rahmat membeli batu bata. Pak Rahmat membeli batu bata sejumlah 2.420 batu bata. Oleh karena masih kurang, jadi batu batanya Pak Rahmat itu kurang buat bangun rumah. Pak Rahmat membeli lagi 1.235 batu bata. Berapa jumlah seluruh batu bata yang telah diberi Pak Rahmat? Nah, dituliskan tadi. Nomor 2. Diketahui batu bata pertama sama dengan 2.420 batu bata. Terus batu bata kedua sama dengan 1.235 batu bata. Yang ditanyakan jumlah seluruh batu bata. Gini, sama dengan titik-titik. Nah, kita kerjakan. Jadi jumlah sini ya. Jumlah seluruh batu bata sama dengan 2.420 ditambah 1.235 sama dengan, kita susun dulu, 2.420 ditambah 1.235. 0 tambah 5 sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. 4 tambah 2 sama dengan 6. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi total batu batanya adalah 3.655. Lalu kita tulis di paling bawah. Jadi jumlah seluruh batu bata Pak Rahmat adalah 3.655. Nah, dari sini ya hasilnya. Baiklah, bisa dipahami. Nah, setelah ini akan saya fotokan tugasnya. Dan silahkan dikerjakan. Di lembarannya jangan lupa dikasih nama. Baik, sekian materi dari saya. Selamat mengerjakan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.